Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Prita Aulia Pratama dan rekan saya Syafira Rizky Maharani akan menjawab beberapa keyword pertanyaan dari AI berdasarkan materi sains data tugas ketiga. Bisa mungkin langsung dimulai. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai classification di mana kita memberikan pertanyaan kepada AI yaitu mengenai keyword-keyword yang akan kita ajukan. Sebelumnya, keyword yang kami gunakan yang pertama yaitu ada confusion matrix, lalu ada true positive dan false positive, lalu juga ada cross validation dan ada hold method. Nah, sebelumnya kami akan memberikan penjelasan terkait keyword-keyword yang yang akan kami gunakan ke depannya. Yang pertama yaitu confusion matrix, di mana ini merupakan tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Ada 4 istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi. Pada confusion matrix yaitu ada true positif, true negatif, false positif dan false negatif. Nah, untuk true positif dan false positif, kami juga menggunakan keyword itu untuk memberikan pertanyaan pada AI. Nah, untuk true positif sendiri itu merupakan kayak emang artinya benar, sama artinya kayak mengetes bahwa menyatakan pasien tersebut memang benar dia positif. Ada juga bahwa false positif merupakan positif palsu yang artinya dipositifkan, nilai dari positifnya dipalsukan. Bisa dianalogikan kalau semisal true positif tadi kan pasien positif dinyatakan positif oleh hasil pengetesan, jadi positif dinyatakan positif. Nah, kalau false positif itu dianalogikan seperti seorang pasien yang tidak sakit ketika dilakukan pengetesan yang seharusnya hasilnya negatif, tapi ada faktor X sehingga hasilnya diubah menjadi positif. Faktor X yang dimaksud adalah beberapa faktor yang menjadi pertimbangan atau masalah lainnya. Kategori ini adalah pasien yang dipositifkan. Itu tadi adalah pengertian dari false positif. Lalu kami juga menggunakan cross validation, di mana pengertiannya berupa seperti namanya yaitu cross, yaitu validasi silang, estimasi rotasi atau pengujian di luar sampel. Adalah sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana sih hasil statistik analisis akan menggeneralisasi kumpulan data yang independen. Lalu untuk keyword yang terakhir yaitu ada hold method, di mana hold method sendiri merupakan metode yang melibatkan pemisahan data menjadi beberapa bagian dan menggunakan satu bagian untuk melatih model dan sisanya untuk memvalidasi dan mengujinya. Metode ini dapat digunakan baik untuk evaluasi maupun pemilihan model. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi yang bisa kami jelaskan secara singkat. Selanjutnya kita akan langsung bertanya kepada AI dengan pertanyaan sebagai berikut. Bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan satu pertanyaan setiap keywordnya untuk menguji pemahaman saya tentang keyword. Yang pertama confusion matrix, kedua true positif, ketiga false positif, empat validation, cross validation, dan yang terakhir hold method. Nah, dosen yang sendiri telah memberikan suatu pertanyaan untuk menguji pemahaman kami. Yang pertama yaitu ada confusion matrix. Dalam konteks klasifikasi biner, apa tujuan utama penggunaan confusion matrix dan informasi apa saja yang bisa kita peroleh darinya. Lalu yang kedua, mengenai true positif, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan true positif dan berikan contoh sederhana dalam kasus deteksi spam atau diagnosis penyakit. Lalu yang ketiga, false positif, yang pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud false positif dan mengapa dalam beberapa aplikasi, misalnya medis atau keamanan, nilai false positif bisa menjadi sangat krusial. Lalu yang keempat, dengan keyword cross validation, dengan pertanyaan mengapa sih cross validation dianggap lebih andal dibanding hanya sekali membagi data latih dan uji.
apa masalah yang ingin dihindari dengan teknik ini. Lalu yang kelima yaitu Holt method, di mana apa sih perbedaan mendasar antara Holt method dan cross validation dalam evaluasi model. Nah, mungkin kami akan menjawab satu persatu pertanyaan yang telah diberikan AI dengan pemahaman kami. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu confusion matrix. Nah, dalam konteks klasifikasi biner, apa tujuan utama penggunaan confusion matrix dan informasi apa saja yang bisa kita peroleh darinya? Nah, jadi seperti yang dijelaskan di awal, confusion matrix adalah tabel untuk melihat klasifikasi secara lebih jelas, bukan hanya total benar atau salah. Dari confusion matrix, kita bisa mengetahui jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Sehingga kita bisa menilai jenis kesalahan model dan menghitung matriks seperti akurat, recall, dan F1 score. Kita bisa Jadi di sini dosen AI sudah memberikan penilaiannya. Jadi dosen AI berkata kamu menangkap poin paling penting dari confusion matrix, yaitu bukan sekadar jumlah benar atau salah, menunjukkan TP, TN, FP, dan FN, lalu dipakai untuk analisis kesalahan model, serta dasar perhitungan akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Jadi sedikit penyempurnaan. Seperti yang biasanya saya harapkan di ujian, confusion matrix bukan hanya untuk melihat hasil lebih jelas, tapi alat utama evaluasi model klasifikasi karena memperlihatkan bagaimana model membuat kesalahan. Dua model bisa punya akurasi sama, tapi distribusi FP dan FN berbeda, dan itu sangat penting di dunia nyata. Contoh aplikasi praktisnya, seperti sistem medis, FN berbahaya, penyakitnya tidak terdeteksi. Lalu ada filter spam, FP mengganggu, ML penting dianggap spam. Nah, jadi secara akademik jawaban saya sudah layak. Oke, jadi selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai true positif. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan true positif. Berikan contoh sederhana dalam kasus deteksi spam atau diagnosis penyakit. Nah, seperti yang saya jelaskan pertama kali mengenai materi true positif, yaitu adalah suatu kondisi ketika model memprediksi suatu data sebagai kelas positif dan kenyataannya data tersebut memang benar-benar positif. Dengan kata lain, model berhasil menangkap kasus positif secara tepat. Nah, untuk contohnya sendiri mengenai deteksi spam, jika sebuah email memang spam dan sistem memprediksi sebagai spam, maka itu termasuk terus positif. Mungkin jadi kalau misal emang dia spam, dia masuk ke golongan spam gitu. Tapi untuk contoh lainnya, ketika dia bukan email spam, dia tidak akan dianggap sebagai spam. Nah, mungkin untuk contoh lainnya, selain deteksi spam, yaitu adanya
deteksi pada penyakit, di mana jika pasien benar-benar sakit dan hasil prediksi atau tes menyatakan sakit, maka itu juga true positif. Mungkin akan saya tulis terlebih dahulu untuk jawaban mengenai keyword true positif. Oke, dari jawaban yang telah saya berikan tadi, dosen AI telah memberikan pemahaman atau penambahan dalam beberapa hal seperti saya bacakan. Definisi yang kamu berikan benar secara inti. Model memprediksi positif, kenyataan positif, dan yang artinya model berhasil menangkap kasus yang seharusnya terdeteksi. Contoh spam yang kamu pakai juga sudah relevan. Email memang spam, diprediksi spam, maka artinya true positif. Nah, sedikit penyempurnaan untuk gaya jawaban ujian, true positif bukan sekedar tepat, tetapi secara spesifik menunjukkan keberhasilan model dalam mendeteksi kelas target, kelas yang biasanya paling penting. Dalam banyak kasus dunia nyata, performa model pada true positif sering lebih penting daripada akuransi keseluruhan. Contoh lain biar makin konsepnya. Pertama itu diagnosis penyakit yang seperti saya jelaskan. Ada diagnosis penyakit, pasien sakit, model bilang sakit, maka itu true positif. Lalu fraud detection di mana terdapat transaksi fraud, maka model menandai fraud yang artinya true positif juga. Nah, jawaban saya secara konsep sudah benar. Maka akan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu false positif. Apa yang dimaksud false positif dan mengapa dalam beberapa aplikasi misalnya medis atau keamanan nilai false positif bisa menjadi sangat krusial. Nah, jadi false positif adalah kondisi ketika model memprediksi positif, tetapi kenyataannya data tersebut sebenarnya negatif. Contohnya pada deteksi spam. Email yang sebenarnya penting atau bukan spam justru diprediksi sebagai spam. Terus dalam kasus medis, pasien yang sebenarnya sehat malah terdeteksi positif penyakit. Nilai false positif sangat krusial dalam beberapa aplikasi seperti medis dan keamanan karena dampaknya bisa sangat besar. Dalam bidang medis, false positif dapat menyebabkan kepanikan, pemeriksaan lanjutan yang tidak perlu, dan biaya tambahan. Lalu dalam sistem keamanan, false positif juga dapat menimbulkan alarm palsu yang selalu sering sehingga mengurangi kepercayaan kita terhadap sistem.
Apakah jawabannya sudah benar yang saya tuliskan? Dah. Nah, jadi di sini berdasarkan jawaban saya, dosen AI sudah memberikan pernyataan menurut dosen AI sendiri. Nah, jadi kamu sudah tepat di bagian inti, prediksinya positif, kenyataannya negatif. Contoh relevannya seperti email penting dan orang sehat. Lalu dampak praktis jelasnya seperti kepanikan dan alarm palsu. Itu persis definisi false positif. Nah, sedikit penguatan seperti yang biasa saya tekankan di kelas, false positif sering juga disebut sebagai type I error dan tingkat bahayanya sangat bergantung pada konteks aplikasi. Contoh konsekuensi nyatanya tuh dalam hal medis, orang yang sehat didiagnosis sakit. Nah, itu akan menjadikan stres atau tes lanjutannya itu mahal. Lalu dalam keamanan, bisa berupa alarm palsu sehingga sistem tidak dianggap kredibel. Lalu yang terakhir ada spam filter. Nah, email penting-penting itu bisa hilang dan menyebabkan kerugian bisnis. Intinya false positif bukan cuma kesalahan tapi bisa berdampak ekonomi, psikologis bahkan operasional. Jadi jawaban saya secara akademik sudah sangat tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat mengenai cross validation. Untuk pertanyaannya yaitu mengapa sih cross validation dianggap lebih andal dibandingkan hanya sekali membagi data latih dan uji? Apa masalah yang ingin dihindari dengan teknik ini? Nah, perlu kita ketahui cross validation sendiri kan dianggap lebih andal karena tidak bergantung pada satu kali pembagian dan data latih dan data uji yang bisa kebetulan menguntungkan atau merugikan. Nah, dengan membagi data menjadi beberapa fold dan melakukan pelatihan pengujian secara bergantian, model diuji pada berbagai bagian data sehingga hasil evaluasinya lebih stabil dan representatif. Teknik ini bertujuan menghindari evaluasi yang bias dan tidak konsisten akibat variasi pembagian data. Mungkin tambahan juga dapat memberikan gambaran yang lebih kuat tentang kemampuan generalisasi model pada data yang baru. Sebentar saya ketikkan untuk jawabannya terlebih dahulu.
Nah, setelah saya memberikan jawaban saya terhadap kepada AI, AI memberikan timbal balik ya berupa jawabanmu ini kuat sekali secara konsep. Kalau ini jawaban ujian nilainya sudah sangat baik. Kamu sudah menyentuh poin paling penting, tidak bergantung pada satu kali split, mengurangi efek kebetulan beruntung atau sial, menggunakan beberapa vote, evaluasi lebih stabil dan representatif, fokus pada generalisasi model. Itu semua benar. Sedikit mungkin AI juga memberikan sedikit penyempurnaan akademik yang biasanya saya harapkan dari mahasiswa top. Yang pertama yaitu masalah utama yang ingin dihindari cross validation adalah variance dalam estimasi performa model. Pada hold biasa, performa bisa berubah dari drastis hanya karena cara data dibagi. Cross validation mengurangi masalah ini dengan merata-ratakan hasil dari banyak skenario trend test. Intuisi sederhananya, hold out, nasib model bergantung satu split. Cross validation, model diuji di banyak kemungkinan dunia. Ini membuat estimasi performa lebih robust, lebih fair, lebih mendekati kondisi nyata. Maka jawabannya sudah sangat tepat. Mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan ke-5. Baik, untuk pertanyaan kelima atau pertanyaan yang terakhir, yaitu yang holdout method. Apa perbedaan mendasar antara holdout method dan cross validation dalam evaluasi model? Nah, jadi perbedaan utama holdout method dan cross validation ada pada cara evaluasi datanya. Holdout method membagi data satu kali menjadi data latih dan data uji, sehingga prosesnya lebih cepat dan sederhana. Tetapi hasilnya bisa dipengaruhi oleh pembagian data tersebut. Sedangkan cross validation membagi data menjadi beberapa bagian dan melakukan pengujian berulang kali, sehingga hasil evaluasinya biasanya lebih stabil dan lebih terpercaya. Jadi jawaban dari dosen AI mengatakan bahwa jawaban saya benar dan jelas secara konsep. Ini sudah menunjukkan bahwa kamu paham perbedaan fundamentalnya. Holdout satu kali split. Kamu menjadi cepat dan sederhana. Lalu sensitif terhadap cara pembagian data. Nah, sedangkan cross validation banyak split atau fold yang akan membuat evaluasi menjadi lebih stabil. Semua itu tepat. Sedikit penguatan seperti yang biasanya saya tambahkan saat mengajar, kelemahan utama holdout method adalah hasil evaluasi punya variance tinggi. Model bisa terlihat bagus atau jeleknya hanya karena kebetulan komposisi data uji. Ini berisiko menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Contoh situasi klasik, jika data uji terlalu mudah, performanya akan tampak tinggi. Dan jika data uji terlalu sulit, performa akan tampak rendah. Cross validation mengurangi masalah ini karena model diuji pada berbagai subtes data. Secara intuitif, holdout cepat tapi rentan, bias split. Lalu cross validation lebih mahal komputasi tapi lebih reliable. Jadi jawaban saya sudah sangat baik.
Oke, setelah dari pertanyaan 1 dan sampai pertanyaan 5 mengenai beberapa keyword, kesimpulan yang mungkin bisa kami berikan yaitu, kelima konsep tersebut pada dasarnya membahas mengenai bagaimana sebenarnya kita mengevaluasi dan memahami kinerja model klasifikasi secara benar dan bertanggung jawab. Secara menyeluruh, evaluasi model tidak cukup hanya melihat akurasi. Kita harus memahami jenis kesalahan yang terjadi melalui confusion matrix dan memastikan metode evaluasi yang digunakan yaitu holdout atau cross validation mampu memberikan gambaran performa yang adil dan stabil. Nah, setelah saya memberikan kesimpulan mengenai pembahasan malam ini, AI memberikan penjelasan lagi, yaitu kesimpulanmu sangat matang secara konseptual. Ini cara berpikir yang benar dalam sains data. Kamu menangkap pesan paling penting yang sering disalahpahami mahasiswa. Yang pertama itu evaluasi model tidak sama dengan sekadar akurasi. Harus memahami jenis kesalahan model, confusion matrix sebagai alat diagnosis utama, dan metode evaluasi mempengaruhi kredibilitas hasil. Itu semua tepat. Sedikit penyempurnaan, inti dari kelima konsep tersebut adalah bahwa evaluasi model klasifikasi harus dilakukan secara kritis, konseptual, dan metodologis benar. Kita tidak hanya mengenal seberapa sering model benar, tapi juga bagaimana sih model salah dan seberapa dapat dipercaya angka performanya. Kenapa ini penting di dunia nyata? Karena model dengan akurasi tinggi bisa tetap buruk bila yang pertama false positif tinggi pada sistem penting, lalu false negatif berbahaya pada aplikasi sensitif, lalu evaluasi bias akibat pembagian data tidak stabil. Ringkas yang sangat kuat secara sains data yaitu confusion matrix memahami perilaku kesalahan model, cross validation memastikan estimasi performa robust, lalu holdout tepat tapi perlu kehati-hatian interpretasi. Kesimpulanmu sudah sangat baik dan cara berpikirmu sudah seperti praktisi data yang benar. Kalau mau, mungkin uh, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai beberapa keyword yang telah kami jelaskan mengenai materinya juga, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan AI telah kami jawab semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.